琼儿，如此行云流水的手法，难道他控制精神力？问问司严爷爷，竟然控制住了。一般来说，凝聚神珠，但并非所有人都能对精神。怎么可能？灵燕妹妹，炼丹比试都已经结束了。是学习炼丹，爹和是要在这里炼丹，你们可。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series The Grandmaster of Alchemist. Pada episode minggu kemarin, Shin Chen yang pergi ke keluarga Lee mendapatkan perlakuan yang tidak dienakan oleh anak kepala keluarga yang bernama Yan Er. Dia sama sekali tidak percaya Shin Chen memiliki kemampuan sebagai Master Alchemist. Jadi, ia pun berusaha untuk mempermalukannya. Tidak hanya dia saja, beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Xiao menghampiri mereka. Dia yang merupakan salah satu jenius di kota Xuanyun juga meremehkan kemampuan Shin Chen. Apalagi setelah dia tahu bahwa Shin Chen sama sekali belum pernah memunikan sebuah pil. Untung saja Shin Chen tidak terpancing. Dia pun segera mendekati Tungku di sana untuk membuktikan bahwa dia ini bisa membuat obat cair kelas 6. Perbuatannya itu sempat ditertawakan karena bagaimana bisa limbah obat dia munikan lagi. Tapi tawa mereka langsung terhenti setelah melihat betapa jernihnya limbah obat itu. Bahkan ternyata obat itu adalah cairan kelas 5. Sontak saja hal ini membuat semua orang terkejut. Yan Er yang terpental berhasil diselamatkan oleh Shin Chen. Hal ini seketika saja membuat gadis itu malu. Melihat kemesraan mereka membuat para murid menjadi kesal. Apalagi mereka masih tidak percaya bagaimana Shin Chen bisa memunikan cairan limbah menjadi obat cair. Xiao yakin ini semua hanyalah kebetulan, karena tidak mungkin hal ini bisa dilakukan. Shin Chen meminta untuk tidak meributkan hal itu, karena bagaimanapun dia hanya menggunakan metode 2 arilan 3 titik yang tergolong adalah metode paling dasar. Ia pun meminta para murid untuk belajar lebih dalam dan baca juga lebih banyak buku. Xiao masih tidak percaya, apalagi dia tahu tidak ada metode ini di dalam buku kuno. Dia pun menjadi sangat kesal kepada Shin Chen. Sedangkan Yan Er tahu betul bahwa Master Wu pernah memberitahu dirinya tentang metode ini, yang mana di saat mereka melakukannya, mereka akan membuat manipulasi kekuatan mental yang sangat akurat. Hal itu dilakukan supaya bisa memisahkan kotoran di dalam obat cair. Jika ada sedikit kesalahan, maka mereka akan gagal. Namun, Shin Chen itu benar-benar bisa melakukannya. Pada saat juga, Shin Chen pun pergi dan disusul oleh Yan Er. Di luar, Shin Chen menanyakan apakah sekarang Yan Er percaya bahwa dirinya bukanlah seorang pembohong. Yan Er merasa tidak ada yang salah dari perkataannya. Karena bagaimanapun, Shin Chen sendiri yang mengakui bahwa dia tidak pantas diberikan gelar sebagai master. Jadi pada intinya, dia itu memanglah pembohong. Tidak ingin terus berdebat, jadi Shin Chen mengakui hal itu. Karena selama dia senang, maka tidak ada lagi masalah. 做到2流3分法，他居然做到了。之名，分明就是骗子。相信我不是骗子了吧？开心就好。Yan Er pun segera mendekati Shin Chen. Dan berhubung dia sudah berada di kediaman keluarga Lee, jadi kini mereka akan menjadi satu keluarga. Andai saja Shin Chen memerlukan bantuan, silakan saja bicara kepadanya. Shin Chen paham, dan berhubung pemunihan obat tadi sudah menguras begitu banyak kekuatannya, jadi saat ini dia sedang membutuhkan kamar untuk beristirahat. Yan Er paham dan dia pun segera membawanya ke rumah yang sudah disiapkan. Bisa terlihat bahwa di sini Yan Er berusaha untuk melayani Shin Chen dengan sangat baik. Namun Shin Chen sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Hingga pada akhirnya dia pun tahu bahwa Yan Er pasti menginginkan sesuatu dari dirinya. Yan Er pun mengakui bahwa dia itu ingin meminta Shin Chen mengajari dirinya tentang mengendalikan kekuatan mental dengan sangat akurat. Sebenarnya Shin Chen agak bingung karena bagaimanapun alasan ia bisa menggunakan kekuatan mental adalah karena ingatan dari masa lalunya. Jadi tidak mungkin bagi dirinya sekarang bisa mengendalikan kekuatan mental dengan begitu mudah. Ia pun berusaha untuk berbohong bahwa yang barusan dia gunakan bukanlah keahlian, melainkan hanyalah pencerahan.
Sontak saja hal itu membuat Yaner kesal, karena dia tahu si Nichen berusaha untuk berbohong kepadanya. Beberapa saat kemudian, Miao-hon pun datang untuk menemuinya. Melihat si Nichen berduaan dengan seorang gadis membuat dia sangat kesal. Apalagi dia itu sangat berani membawa gadis itu masuk ke dalam kamarnya. Miao-hon tidak habis pikir bagaimana bisa dia yang baru datang ke kediaman keluarga Li malah langsung menggoda seorang wanita. Di sini, si Nichen berusaha untuk menjelaskan dan meminta bantuan kepada Yaner. Tapi Yaner yang sudah terlanjur kesal segera berbohong bahwa si Nichen berusaha untuk menodai dirinya. Sontak saja hal itu semakin membuat Miao-hon kesal. 若非我这万年神石上，我若说并无技巧，小气鬼！我们在房间里做什么？秦映辰，你个坏！Shino berpindah kepada Li Noqing, yang mana dia diberitahu tentang kematian anaknya di Pavilion Shao di kota Yushi. Pada awalnya, dia itu tidak begitu khawatir. Namun setelah mendengar Liu Naotian sudah tiba di kota Xuanyun dan berada di kediaman keluarga Li, barulah dia menjadi sangat kesal. Bahkan pelayan itu segera meninggalkan tempat itu. Kembali lagi ke tempat keluarga Li, yang mana di sini Yuaba sedang mempelajari teknik pemberian si Nichen. Yunfei sungguh terkesan dengan teknik itu, bahkan serangannya sangatlah mendominasi. Tidak ada satupun dari keluarga Li yang bisa menemukan teknik sehebat itu. Ia pun memberikan pujian kepada si Nichen. Yuaba setuju apalagi teknik ini sangat cocok digabungkan dengan palu tiraninya. Yunfei memberikan selamat kepada Li Notian karena sudah mendapatkan anak yang begitu jenius. Li Notian meminta untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Dan berhubung si Nichen baru saja memasuki kota Xuanyun, jadi dia meminta Yuaba untuk menemaninya. Yuaba setuju apalagi ada beberapa hal yang harus dia bicarakan dengan si Nichen. Apalagi bisa saja dia mendapatkan teknik yang bagus. Apalagi bisa saja dia itu mendapatkan teknik yang bagus lagi. Keesokan paginya, si Nichen ini pergi ke sebuah kedai teh milik keluarga Yi, yang mana dirinya mengira pasti bisa bertemu dengan seorang pembisnis yang akan memerintah kerajaan di masa depan nanti. Jika dia bisa bekerja sama dengan orang itu, maka di saat melawan keluarga Lin, dia itu akan mendapatkan kekuatan lebih. Liu Yuanba merasa sepertinya ada yang salah kepada si Nichen. Si Nichen membenarkan hal itu, dan ia pun meminta Yuanba untuk selalu waspada terhadap seorang wanita. Karena semakin cantik dirinya, maka dia itu akan semakin ganas. Mendengar hal itu, sontak saja membuat dia memperhatikan kedua gadis di hadapannya. Namun, Yuanba tidak begitu tertarik karena dirinya hanya tertarik dengan beberapa bentuk dari palu tiraninya. Si Nichen paham, tapi semua itu akan dia berikan setelah Yuanba menyelesaikan tugasnya. Di sebelah lain terlihat ada seorang wanita yang terlibat masalah dengan seorang pria bernama Chen Jian. Alasan dia melakukan hal ini karena ternyata ayah gadis itu telah berutang begitu banyak uang kepadanya. Karena kalah dalam berjudi, jadi pada akhirnya gadis itu ingin dijual kepada dirinya. Orang-orang di sana hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apapun. Gadis itu pun berjanji akan membayar hutang ayahnya. Tapi Chen Jian tidak ingin mendengarkan perkataannya. Dia yang menyukai gadis itu meminta untuk menyetujui saja permintaannya. Karena dengan begitu dirinya tidak akan membuatnya menderita. Untung saja tindakan kejinya itu dihentikan oleh seorang pria bernama Yi Liangchen. Sebagai bagian dari keluarga Yi dan juga pemilik dari kedai teh ini, ia pun meminta Chen Jian untuk segera meninggalkan kedainya. Karena jika tidak, dia itu akan menghabisinya. Chen Jian mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya ini hanya sedang menyelesaikan urusan bisnisnya. Jadi tentu saja tidak akan berpengaruh dalam bisnis kedainya. Apalagi tidak ada peraturan yang dirinya langgar. Ye Liangchen tidak begitu peduli dengan apa yang dia katakan. Karena bagaimanapun, Chang Jian itu harus segera meninggalkan tempatnya. Cheng Tian tahu betul dengan siapa dirinya berurusan. Karena bagaimanapun, keluarga Yi, Li, dan Lin merupakan 3 keluarga besar di kota Xuanyun. Sedikit kita jelaskan mengenai 3 keluarga besar di kota Xuanyun. Di sini, keluarga Yi menjalankan sebuah bisnis. Sedangkan keluarga Li sangat pandai dalam memunikan sebuah pil. Dan untuk keluarga Lin sangat ahli dalam seni bela diri. Jadi tidak heran mengapa keluarga Lin menjadi yang terkuat di antara ketiga keluarga besar. Sedangkan keluarga Li di posisi kedua dan disusul keluarga Yi yang berada di posisi ketiga.
Lanjut ke cerita, meskipun Cheng Jian tahu keluarga Yilah yang terlemah di antara ketiga keluarga besar, namun tetap saja dirinya tidak bisa melawan keluarga Yi. Jadi pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi saja. 受些苦。曾俊，良辰有100种方法。叶良辰，叶家的生意，但最末的叶家同样不好挣。你不会想坏了这个规矩？还想在我良辰？ Ye Liang Chen mendekati gadis itu untuk mengetahui kondisinya. Karena dia terlalu khawatir, jadi Ye Liang Chen pun berencana untuk memanggilkan tabib untuk mengobatinya. Apalagi tubuh dari gadis itu sangat kecil dan jauh berbeda dari dirinya. Yang Liang Chen pun membanggakan tubuh besarnya itu. Tapi saat itu juga tubuhnya pun diangkat oleh seseorang. Yang mana ini adalah ulah dari Yuanba. Melihat sosoknya itu seketika saja membuatnya terkejut. Ia pun berharap agar bisa diturunkan, apalagi dia tidak tahu alasan Yuanba melakukan hal ini kepada dirinya. Yuanba memberitahu bahwa ada seseorang yang harus dia temui. Hal ini semakin membuatnya terkejut karena bagaimana bisa orang itu menyuruhnya untuk mencari dirinya. Yuanba memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Tentu saja hal itu malah semakin membuat Ye Liang Chen kesal karena dirinya diperlakukan seperti ini. Namun sayang sekali tidak ada yang bisa dirinya lakukan selain pasrah di bawah Yuanba. Terlihat Ye Liang Chen sedikit kesal karena mendapatkan perlakuan seperti ini. Ia juga memberitahu bahwa dirinya ini adalah pria sejati dan bukan kaum pelangi. Jadi mengapa dia malah mempertemukannya dengan seorang pria? Tidak ingin ada kesalahpahaman, Xing Yichen segera meminta Yuanba untuk menunggu di luar karena dialah yang akan menyelesaikan urusan ini. Xing Yichen segera memperkenalkan namanya, yang mana hal itu membuat Ye Liang Chen terkejut karena pria ini adalah alkemis yang diundang oleh keluarga Li. Xing Yichen memuji informasi yang keluarga Yi dapatkan, padahal itu baru 2 hari berada di kota Xuanyun, namun mereka sudah mengetahui hal itu. Ye Liang Chen meminta untuk menjelaskan alasan dia menemui dirinya. Jika jawabannya tidak memuaskan, maka dia memiliki begitu banyak cara untuk melukainya. Xing Yichen paham dan menanyakan apakah dia itu tertarik untuk membangun aliansi bisnis dengan dirinya. Sayang sekali, Ye Liang Chen menolak, bahkan dia menganggap itu hanya membuang-buang waktunya saja. Tidak yang menyerah, Xing Yichen pun memberikannya hadiah pertemuan pertama. Jadi ia pun berharap agar Ye Liang Chen bisa melihat hal itu dulu, baru bisa memutuskan kerjasama mereka ke depannya. Setelah Xing Yichen pergi, Ye Liang Chen yang melihat kertas itu menjadi sangat terkejut. Ia pun segera kembali ke tempat keluarganya untuk memastikan apa yang dirinya baca itu. Beberapa saat kemudian, seseorang pun muncul dan memberitahu bahwa Ye Liang Chen sudah menemukan resep yang bagus. Hal ini sontak saja membuatnya senang, apalagi setelah memakan benda itu seketika saja tubuhnya mulai membesar. Ia pun memuji kehebatan yang Xing Yichen miliki. 的话，我良辰有100种。叶少，有没有兴趣与我联手？没工夫陪你浪费时间。怎样？果然有点本事。Xin pun berpindah lagi kepada Xing Yichen. Yuanba tidak menduga bocah ini sangat sibuk karena pergi kemana-mana. Xing Yichen menenangkannya karena pertemuan tadi hanyalah membahas sebuah kesepakatan saja. Nah, tujuan dia selanjutnya adalah asosiasi alkemis. Mereka yang masuk ke dalam tempat itu mendapatkan tatapan kurang mengenakan. Karena ternyata para murid di sana tidak menyukai Yuanba. Hal ini bisa terjadi karena dalam beberapa tahun yang lalu, Yuanba sama sekali tidak memiliki bakat dalam permunian pil. Mendengar bacotan mereka tentu saja membuatnya kesal. Bahkan Yuanba berencana untuk merobek mulut mereka. Ia pun penasaran mengenai alasan Xing Yichen kemari. Nah, pada saat juga seorang wanita cantik pun muncul untuk menanyakan alasan pamannya datang kemari. Gadis cantik ini bernama Liu Xiong'er. Selain menjadi seorang pengawas, ternyata dia itu juga adalah cucu dari pemimpin asosiasi. Kedatangannya itu membuat semua murid terpesona dengan kecantikan yang dia miliki. Yuanba memberitahu keponakannya bahwa dia datang bersama Xing Yichen. Namun kedatangan kemari bukan ingin belajar, melainkan untuk mengambil kualifikasi alkemis. Mendengar hal itu membuat para murid menjadi sangat terkejut. Tidak hanya mereka, tapi Xiong'er juga sama terkejutnya. Karena bagaimanapun Xing Yichen seumuran dengan dirinya, namun sudah ingin mendapatkan kualifikasi alkemis. Alasan Xing Yichen melakukan hal itu karena hanya dengan kualifikasi itulah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli tungku pil di Papillon Pil. Tentu saja dia mengincar tungku pil kecilnya yang mana tubuh Xiao juga berada di sana.
Dengan tuku itu jugalah dirinya bisa menyempurnakan pil pengumpulan dasar. Dengan bantuan pil itu, maka dirinya bisa mendapatkan mutiara ilahi dan juga memperkuat kekuatan mendalamnya. Jika dirinya berhasil, maka tidak akan sulit bagi dia untuk memurnikan lebih banyak pil kelas tinggi. Mendengar keributan ini membuat seorang pria muncul. Ia pun menjadi kesal karena kedua pria di hadapannya menatap wajah cantik dari gadis impiannya. Nah, pria itu bernama Lin Xiyuan, putra dari Lin King. Melihat sosok Liu Yunba, sontak saja membuat dia terkejut, karena ternyata dia ini sudah sering kali ditindas olehnya. Berhubung saat ini dia tidak membawa master bela diri, jadi dia pun tidak berencana untuk membuat masalah. Lin Xiyuan pun segera berpura-pura sakit punggung untuk menjauh dari hadapannya. Di sini dia ingat bahwa ayahnya itu memberitahu dirinya tentang Yuanba yang menjemput paman kedua dan keluarga Li. Ia pun yakin bocah di sampingnya itu ada anak yang harus dirinya perhatikan. Kembali kepada Xi Nichen, yang di sini Xiong Er memintanya untuk berlatih kembali. Apalagi saat ini dia belum memadatkan mutiara ilahi di lautan kesadarannya. Jadi hal ini akan sangat menyulitkan mereka dalam menilai. Tapi Xi Nichen tahu bahwa asosiasi alkemis tidak pernah menetapkan peraturan seperti itu. Jadi dirinya yang belum memadatkan mutiara ilahi masih bisa ikut serta dalam penilaian. Perkataannya itu malah membuat para murid tertawa. Apalagi sebelum mendapatkan mutiara ilahi, maka hanya akan memiliki sedikit kekuatan mental. Jadi bagaimana bisa dia memunikan sebuah pil? Tapi pada saat juga seseorang menghentikan keributan mereka, yang mana beliau ini adalah pemimpin asosiasi bernama Liu Wen. Melihat sosoknya itu mengingatkan Xi Nichen terhadap masa lalunya, yang ternyata Lin Wen adalah guru yang membimbingnya dalam membentuk sebuah obat. Lin Wen mengajari Xi Nichen dengan sangat sabar. Jadi wajar saja bagi Xi Nichen sangat menghormati beliau ini. 炼丹师工会并未规定。小子狂到没边了啊！您炼丹师工会内，草药也有不少学问。小子记住。 Melihat Yuanba membuatnya terkejut karena bocah itu pernah mengatakan ingin menghancurkan dirinya. Nah, ia pun tahu bahwa bocah di sebelah Yuanba lah yang ingin berlatih pemunihan pil. Dia membenarkan bahwa asosiasi mereka tidak membatasi siapapun untuk ikut dalam penilaian. Tapi dia mengingatkan bahwa jika Xi Nichen gagal selama 3 tahun untuk bisa mengikuti ujian ulang. Jadi, apakah bocah ini sudah memikirkan hal itu dengan baik? Xi Nichen paham dan sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Berhubung Xi Nichen telah setuju, jadi Lin Wen mulai menjelaskan bahwa ujian alkemisnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah mengenali dan membagi obat. Kedua, mengekstrak cairan obat. Dan yang ketiga adalah membentuknya menjadi dan. Ia memberitahu bahwa orang yang sudah memadatkan mutiara ilahi saja kesulitan untuk melakukannya. Jikapun ia berhasil, maka pil yang dia buat hanya 1:10. Jadi ia pun berharap agar Xi Nichen bisa mengerti betapa sulitnya hal itu. Xi Nichen paham dan segera masuk ke dalam ruangan ujian. Di sini ia pun teringat dengan masa lalunya. Tanpa berlama-lama, ia pun mulai melakukan ujian yang pertama. 小子， Xi Nichen sedikit takut jika dirinya salah memindahkan obat. Namun, penilai itu memuji betapa tepatnya ia membagi obat. Melihat Xi Nichen lolos tahap ujian pertama membuat semua orang terkejut. Tidak yang berlama-lama, ia pun masuk ke dalam ruangan ujian kedua. Di sini, para murid masih meremehkan kemampuan Xi Nichen. Bahkan mereka mengira dia itu sedang beruntung. Apalagi ujian pertama itu tidaklah sulit jika mereka mengingat begitu banyak bahan obat-obatan. Lin Xinwen yang juga meremehkan Xi Nichen sangat menunggu kegagalannya dalam ujian kedua. Xin pun kembali kepada Xi Nichen, yang mana sekarang ini dia mulai melakukan pengekstrakan cairan obat. Di sini ia pun kembali teringat dengan masa lalunya, yang mana pada saat itu dirinya kesulitan untuk menjaga suhu dari pembakaran. Merasa sudah cukup, Xi Nichen meminta penilai untuk ngecek hasil ujian keduanya. Yang di sini penilai itu sangat terkesan dengan hasil pengekstrakan Xi Nichen. Ia pun meluruskannya dalam ujian kedua. Kini hanya tinggal ujian ketiga saja yang harus Xi Nichen hadapi. Melihat wajah santainya itu malah membuat para murid menjadi penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi.
Karena bagaimanapun, dalam ujian pertama dan ujian kedua, dia itu tidak membutuhkan begitu banyak waktu dalam menyelesaikannya. Bahkan, kini dia sudah memasuki ujian ketiga. Lin Xinwen yang tidak menyukai Sini Chen mulai merasa bahwa dia itu telah berbuat curang. Melihat tatapan Yuanba, Xu Yun pun langsung ketakutan. Berhubung tidak ingin adanya kecurangan, jadi Lin Wen pun meminta cucunya itu untuk memeriksa ujian ketiga. Di dalam sana, ia pun melihat Sini Chen sedang melakukan ujian ketiga. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh Sini Chen membuat penilai dan Xion Er terkejut. Karena bagaimana bisa metode aliran awannya akan sehalus ini. Bahkan setiap gerakan yang dilakukan begitu tenang. Hal ini tentu akan memudahkan Sini Chen dalam pembentukan dan. Xion Er pun menduga kekuatan mental itu telah memasuki ranah awal. Xion Er ingat betul dengan perkataan kakeknya, yang mana kendali kekuatan mental dibagi menjadi 4 ranah. Yang mana itu adalah tahap awal, tahap halus, tahap rinci, dan juga tahap penyatuan jiwa dan pikiran yang tergolong cukup legendaris. Dan tidak begitu banyak orang yang bisa menguasainya. Wajar bagi dia sangat terkejut karena kakeknya saja baru mencapai ranah awal. Sedangkan bocah seumurannya itu sudah mencapai ranah itu. Bahkan semua ini Sini Chen lakukan sebelum dia memadatkan mutiara ilahi. Beberapa saat kemudian Sini Chen pun telah selesai melakukan ujiannya. Chong Er. 如此行云流水的手法，难道他控制精神力？问问 C， 连爷爷竟然控制住了。 Ia pun berjanji akan segera menemukan Na Xiao. Di luar, orang-orang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun karena ini sudah terlalu lama, jadi para murid merasa Sini Chen akan gagal. Tapi pada saat juga, ia pun berhasil keluar, yang mana dirinya itu sangat kelelahan. Melihat hal itu, Xu Yun merasa yakin kecurangannya sudah diketahui. Di sini, Xiong Er pun memberikan sesuatu kepada kakeknya. Yang mana setelah melihat hasil ujian ketiganya, Lin Wen pun mengumumkan bahwa dia itu telah berhasil menyelesaikan ketiga ujiannya dengan sempurna. Bahkan, ia juga telah berhasil membuat pil kelas 3. Mendengar semua itu, tentu saja membuat para murid terkejut. Oh, 3项满分。 Setelah memastikan Sini Chen benar-benar telah menyelesaikan ujian kualifikasinya, Li Wen pun memberikan selamat karena telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Dia ini akan pergi ke markas utama untuk mengambil medali Sini Chen. Jadi untuk menunggu kedatangannya, Sini Chen diminta untuk pergi dulu ke Pavilion Pil untuk memilih sebuah tungku pil. Sini Chen paham dan dia berterima kasih kepada Tetua Li Wen karena telah selalu membantu dirinya. Di sini, Yuanba memuji betapa hebatnya kemampuan Sini Chen. Sedangkan Xu Yuan ini semakin kesal kepadanya. Apalagi dia melihat Xiong Er tersenyum kepada bocah itu. Tidak begitu lama, penilai pun meminta Sini Chen untuk ikut bersama dirinya. Melihat dia yang lolos tanpa sedikit pun kegagalan, membuat Xu Yuan semakin tidak menyukainya. Dia itu masih yakin Sini Chen berbuat curang dalam ujian ini. Karena bagaimanapun, dia itu sama sekali belum pernah memadatkan mutiara ilahi. Jadi bagaimana bisa Sini Chen itu dengan mudahnya memunikan pil kelas 3? Setelah berpikir cukup keras, ia pun menduga bahwa keluarga Li pasti sudah menyuap penilai itu. Ia pun berjanji akan mengungkap kebohongannya. Lalu kembali lagi kepada Sini Chen, yang mana ia pun akhirnya masuk ke dalam Pavilion Pil untuk memilih sebuah tungku. Penilai ini meminta Sini Chen untuk memilih salah satu tungku di sana. Dan jika dia sudah menemukan yang tepat, maka dia akan memberitahukannya kepada Master Liu. Sini Chen sadar betul bahwa tungku pil yang berada di tempat ini sama sekali tidak memiliki kualitas yang bagus. Namun di antara semua tungku ini ada jiwa Axiao yang sedang bersembunyi. Ia pun berusaha untuk mencari di mana tungku Axiao itu. Xiaoyou，快！ 这里的丹炉品级都不高。 Setelah melihat ke sana kemari, Sini Chen sama sekali tidak bisa menemukan di mana tungku Axiao berada. Apalagi bentuk dari semua tungku di hadapannya itu sangatlah berbeda dengan ingatan masa lalunya. Di sini, penilai itu masih terpukau dengan hasil ujian Sini Chen. Karena bagaimanapun, dia itu bisa menjadi alkemis dengan begitu mudah. Tapi sayangnya, dia masih kekurangan tungku pil. Melihat Sini Chen yang sangat serius kembali membuatnya terkesan. Karena baru kali inilah dia melihat seseorang yang memilih tungku dengan cukup serius. Berhubung Sini Chen masih kebingungan di mana tungku Axiao berada, jadi pada akhirnya ia pun berusaha untuk mengingat masa lalunya. Dalam sparring mereka, Sini Chen ini sama sekali tidak bisa mengalahkan Axiao.
Bahkan dalam latihan itu, dia ini sempat terpental. Xiao memintanya untuk tidak khawatir karena dalam pertarungan nanti, dirinya itu akan selalu ada untuk melindungi Shin Chen. Beberapa saat kemudian, Peng Xiansu pun datang untuk meminta mereka beristirahat dulu. Chen. Nah, berkat ingatan dari masa lalunya, Shin Chen pun akhirnya bisa menemukan tungku Xiao. Melihat hal ini, penilai itu pun memintanya untuk tidak memilih tungku buangan itu. Shin Chen tentu terkejut karena bagaimana bisa tungku ini disebut sebagai tungku buangan. Yang ternyata di sana ada sebuah retakan. Jadi, warna dari cairan obat yang dimunikan akan sangat buruk. Jadi, ia pun menyarankan untuk memilih tungku yang lebih bagus lagi. Namun meskipun begitu, Shin Chen tetap memilih Xiao. Karena bagaimanapun, dialah yang tahu keistimewaan dari tungku ini. Apalagi tidak mungkin bagi orang biasa mengetahui bahwa tungku pil ini akan menyerap efek obat untuk memperbaiki retakan dasar di tungku itu. Hal ini tentu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari tungku itu. Jadi pada akhirnya, Shin Chen akan memilih tungku kecil ini. Karena akan sangat mudah dibawa kemana-mana. Penilai ini paham dan akan menyerahkan semua itu kepada Shin Chen. Shino berpindah kepada Lin Hawking, yang mana Xion memberitahu Shin Chen itu baru saja lulus ujian di Asosiasi Alkemis. Tapi dia yakin bocah itu telah berbuat curang. Mendengar semua itu membuat Li Hawking kesal. Namun karena dia mampu menarik perhatian keluarga Li, jadi ia pun yakin Shin Chen memiliki beberapa kemampuan menarik. Xion menduga ayahnya pasti berpikir bahwa obat cair dan pil pemulih esensi yang baru diluncurkan oleh keluarga Li pasti berhubungan dengan Shin Chen. Lin Hawking meminta untuk mengikuti rencana awal mereka. Shin kembali lagi kepada Shin Chen, yang mana dia itu tahu betul betapa buruknya kondisi tungku ini. Jangankan membangunkan Xiao, memunikan pil pengumpulan dasar saja pasti akan sangat sulit. Dia pun berencana untuk membiarkan tungku ini menyerap banyak obat agar kondisinya bisa pulih. Shin Chen yang kembali ke tempat keluarga Li sangat terkejut karena di tempat itu begitu sepi. Beberapa saat kemudian, Miao Han datang untuk memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu di toko obat keluarga Li. Tentu, mendengar hal itu membuat dia sangat terkejut. Kita pun dibawa ke sana, yang mana sedang terjadi duel antara para alkemis muda. Bisa terlihat, Yi Liang Chen juga berada di sana untuk melihat duel di antara mereka. Tapi saat itu juga, alkemis dari keluarga Li harus terpental. Hal itu membuat Li Xuyan tertawa karena dia tidak menduga alkemis muda yang dimiliki oleh keluarga Li akan selama ini. Sedangkan alkemisnya sama sekali tidak kesulitan untuk memunikan sebuah pil obat. Bahkan terlihat dia mulai bersiap melakukan pengekstrakan. 但是就这种水平。 Li Xuyan yakin semua obat yang berada di farmasi keluarga Li tidak dibuat langsung oleh Master Han Rui. Jadi, ia pun mulai berpikir bahwa keluarga Li hanya menjual kembali pil bekas kepada para pelanggannya. Tapi di antara para warga sama sekali tidak ada yang percaya dengan perkataannya. Karena bagaimanapun, keluarga Li selalu saja menghasilkan alkemis yang berbakat. Namun di antara mereka juga ada yang percaya. Bahkan, figuran ini memberitahu bahwa dirinya telah menggunakan cairan peremajaan dari keluarga Li. Tapi entah mengapa dirinya mengalami sakit perut selama 3 hari berturut-turut. Lian kan meminta mereka untuk tidak mendengarkan hal itu, karena semua ini adalah sebuah kebohongan. Berhubung situasi menjadi kacau, Li Xuan pun segera memanfaatkan hal ini. Ia memberitahu para warga bahwa pil yang dibuat oleh keluarga Lin dibuat dengan sangat hati-hati dan juga kesempurnaannya sangat terjamin. Jadi ia pun berjanji mereka sama sekali tidak akan tertipu. Lian Er tahu betul bahwa bocah laknat ini ingin mencuri bisnis keluarganya. Apalagi perkataannya itu berhasil membuat beberapa pelanggan tertarik. Li Xuan meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena semua ini bisa terjadi akibat tidak berbakatnya generasi muda keluarga Li. Sedangkan dia itu hanya memanfaatkan hal ini saja. Satu figuran meminta untuk tidak meremehkan keluarga Li. Karena di sana masih ada Master Han Rui yang merupakan alkemis berbakat. Tapi figuran yang ini terus saja membela keluarga Lin. Apalagi pertandingan barusan hanya dilakukan oleh alkemis muda. Sebenarnya keluarga Li memiliki alkemis muda jenius bernama Xiao Lixing. Tapi mereka tidak tahu kemana ia pergi. Yang ternyata telah terjadi sesuatu kepada Xiao ini. Kita pun dibawa ke malam sebelumnya. Yang mana di sini Xiao sangat kecewa Lin yang menolak ajakan pernikahannya. Ia pun meyakini bahwa ini semua pasti karena Shin Chen.
Dituduh seperti itu tentu membuat Lin yang kesal. Ia menjelaskan bahwa semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sini Chen. Dan murni karena dia memang tidak menyukai Xiao. Akibat ditolak membuat dia sangat patah hati. Nah, akibat semua itu, Xiao tidak menunjukkan mukanya lagi. 李家不是还有冉瑞？估计是听到莫云来了。求婚。萧离城，你说什么呢？ Tidak menyerah, Wang Xian pun kembali mencoba untuk bertanding lagi dengan keluarga Lin. Melihat utusan keluarga Lin sedang melakukan pengekstrakan, membuat Lin Yang terkejut. Karena ia merasa hal itu pasti cukup murni. Ia pun menjadi penasaran siapa sebenarnya orang itu. Untung saja salah satu murid mengenalinya, yang mana dia adalah Mo Yun, alkemis berbakat yang dimiliki oleh keluarga Lin. Rumor mengatakan bahwa baru-baru ini dia telah mengalami penerobosan. Bahkan ia mampu mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan tepat untuk membentuk sebuah pil. Tapi ada beberapa jenius yang bisa melakukan hal ini sebelum memadatkan mutiara ilahi. Namun tentunya tidak begitu banyak orang yang tertarik melakukan hal tersebut. Di saat duel di antara mereka berlangsung, di sini Xuyan meminta Mo Yun untuk melakukan rencana mereka. Yang mana di sini Mo Yun pun mengeluarkan kekuatannya untuk mengganggu Wang Xian. Akibat semua itu, tungku pilnya pun tidak bisa dikendalikan dan malah menyerang dirinya. Sedangkan pil yang dibuat oleh Mo Yun telah berhasil diekstrak. 一般来说，凝聚神珠，但并非所有人都能对精神。 Wang Xian sama sekali tidak percaya bagaimana bisa tungkunya meledak begitu saja. Karena bagaimanapun dia sudah berpengalaman dalam pemunihan pil. Dan baru kali ini tungkunya meledak. Liang Chen yang melihat semua ini sangat menikmati pertunjukan yang dilakukan oleh keluarga Li dan Lin. Yaner berharap Sini Chen bisa berada di sini karena yakin kehadirannya pasti akan membantu mereka. Xuyan kembali mentertawakan hal ini. Dan berhubung keluarga Li tidak memiliki alkemis muda berbakat, jadi ia pun berencana untuk mengajak Yaner menikah dengan dirinya. Jadi jika dia berhasil menghibur dirinya, maka setelah Rannorui meninggal, dirinya akan membiarkan Mo Yun untuk mengambil alih bisnis obat keluarga Li. Mendengar semua itu tentu saja membuat Yaner kesal. Tapi Xuyan tidak berhenti dan terus saja meremehkannya. Karena tidak ada satupun dari keluarga Li yang bisa melawan mereka. Perkataannya itu ditentang langsung oleh Sini Chen. Yang mana dia ini baru saja tiba bersama dengan Miao Han. Melihat kedatangan itu membuat semua orang cukup terkejut, begitu juga dengan Yaner. Tapi senyumnya seketika hilang di saat mengetahui Sini Chen sedang bersama Miao Han. Kehadiran Sini Chen itu membuat beberapa warga kebingungan sebenarnya siapa dia ini. Sedangkan Lian Chen dan Su Yan sudah mengenalnya. Mereka tidak menduga Sini Chen akan datang kemari. Yaner segera mendekatinya untuk memberitahu kekhawatirannya. Apalagi Denny sudah menunggu kedatangannya sejak tadi. Miao Han meminta untuk tidak terlalu menekannya. Karena bagaimanapun Sini Chen ini baru saja menyelesaikan ujian alkemisnya. Sini Chen meminta mereka untuk tidak bertengkar. Terlebih lagi, ia itu masih belum tahu apa yang telah terjadi di tempat ini. Yaner segera memberitahu bahwa pria bernama Mo Yulin dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya dengan cukup baik. Dan ia menggunakan hal itu untuk membentuk sebuah pil. Ia berharap Sini Chen bisa mendengarkan perkataannya dengan cukup jelas. Sini Chen tidak begitu khawatir dalam menghadapinya. Apalagi Mo Yulin hanya sebatas pemula saja. Sebenarnya Yaner juga tahu hal itu. Namun yang menjadi masalah adalah Denny menggunakan sebuah teknik untuk berbuat curang. Bahkan karena semua itulah satu demi satu alkemis yang keluarga Li miliki kalah dari Mo Yulin. Jadi karena itulah ia berharap Sini Chen tidak membuat kesalahan. Miao Han sangat percaya diri Sini Chen bisa menyelesaikan masalah ini. Melihat Yaner begitu percaya kepada Sini Chen membuat para warga penasaran sebenarnya apa hubungan bocah itu dengan keluarga Li. Apalagi pria-pria di sana cukup iri dengan keberuntungan yang Sini Chen miliki. Karena di sisinya ada dua wanita cantik yang sedang merebutkannya. Salah satu figuran mengetahui bocah ini adalah anak magang dari Master Ranrui. Xuyan masih yakin Sini Chen itu hanyalah seorang penipu saja. Bahkan ia tidak menduga dia akan cukup berani untuk memperlihatkan wajahnya kepada dirinya. Melihat keributan itu malah membuat para warga kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Xuyan kembali memberitahu bahwa dalam ujian alkemis telah terjadi sebuah kejanggalan.
Karena bagaimana bisa si Chen yang sama sekali belum memadatkan mutiara ilahi malah berhasil menyelesaikan ujian dan bahkan mampu memunikan pil kelas 3. Jadi karena semua itulah dia sangat yakin bocah itu telah melakukan kecurangan. Ye Liangchen tidak begitu percaya, malahan dia semakin tertarik dengan bakat yang dia miliki. 操控精神力进行炼丹，什么入门？你还是别大意了。是身边的学徒吧？作弊？什么作弊？也竟然那么看重他，这小子，一神助是把我们当傻子还是当瞎子？我对你可是越来越感兴趣。 Mo Yun tidak begitu tertarik untuk bertanding dengannya, apalagi dia itu hanyalah alkemis magang saja, jadi tidak layak jika bertarung dengannya. Lian Er memberitahu bahwa si Chen ini telah mewakili keluarganya, jadi jika dia kalah maka keluarga Li akan mengaku lebih rendah kepada keluarga Lin. Su Yun memuji keberanian dari Yan Er, tapi jikapun Mo Yun menang pasti akan ada sebuah rumor yang tidak mengenakan, yang mana dia itu hanya bisa menang dari bocah magang saja. Tapi Yan Er tetap meminta untuk melanjutkan pertandingan, karena dia ini sudah sangat yakin si Chen bisa menang. Berhubung Yan Er sudah percaya diri, jadi Su Yan akan bersedia jika mereka mau menambah beberapa hadiah lagi untuk si pemenang. Yang mana jika dirinya kalah, keluarga Lin akan memberikannya jalan toko. Sedangkan jika mereka kalah, maka dia meminta keluarga Li untuk memberikan resep cairan pemulih esensi dan juga beberapa obat lainnya. Hal ini dilakukan agar Yan Er tidak melarikan diri dari taruhan ini. Si Chen sama sekali tidak masalah dengan hal itu. Jadi jika Mo Yun berani, maka ia akan setuju untuk bertanding. Tentu saja Mo Yun sangat percaya diri bisa menang, apalagi musuhnya itu hanyalah bocah magang saja. Lin Adar sedikit khawatir karena bagaimanapun pilih yang ditaruhnya ada resep yang si Chen berikan kepada mereka. Jika mereka kalah maka resep itu juga akan hilang. Si Chen menenangkannya dan serahkan saja ini semua kepada dirinya. Ye Liangchen pun menjadi sangat bersemangat. Ia akan menjadi juri dalam pertandingan ini. Andai saja ada yang berani berbuat curang, maka dirinya akan menggunakan berbagai cara untuk langsung menghabisinya. Namun, aturan pemurnian pil terlalu membosankan. Jadi, ia menyarankan untuk melakukan pertarungan pil. Si Chen sadar betul Ye Liangchen ini menguji kemampuannya. Tentu dirinya ini akan mengikuti alur yang dia bawa. Pada saat juga, pertarungan pil pun dimulai. Para warga tidak menduga akan melihat pertarungan pil yang legendaris. Apalagi hal ini cukup berbahaya bagi para alkemis. Hal ini agak berbeda dengan pertarungan biasanya, yang hanya pertarungan lisan untuk menunjukkan pemurnian pil mana yang memiliki kualitas. Sedangkan jika dibandingkan dengan pertarungan pil, tentu akan sangat berbeda. Karena di saat melakukan pemurnian pil, kedua belah pihak dapat menyerang dan mengganggu pihak lain dengan kekuatan mental. Figuran ini masih bingung dengan jalan pertandingan dan bagaimana hasil dari pemurnian pil. Sebenarnya dalam pertarungan itu, pemurnian pil tidak begitu penting. Karena di saat pertarungan kekuatan mental, kedua belah pihak akan saling bertarung satu sama lain. Jadi pihak yang kalah tidak akan bisa membuat pil, dan kemungkinan besar kekuatan mentalnya akan rusak. Akibat semua itu, kemungkinan buruknya ada cacat, bahkan juga bisa mengancam nyawa. Mo Yun berjanji dalam pertarungan itu, dia akan menghancurkan lautan kesadaran si Chen. Karena dengan begitu, ia pasti akan menjadi orang cacat. Nah, pertarungan pil pun terjadi di antara mereka. 100种方法弄死他。 这胖子在试探我。那可是你给我们的丹方啊！哦，比试就是文斗，双方不止。在炼丹过程中，双方一方轻则无法承担。待会儿我就用精神莫云出手。 Pada awalnya, si Chen cukup kesulitan untuk berhadapan dengan Mo Yun. Bahkan bisa terlihat ia mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Para warga merasa hasil dari pertarungan ini akan sama dengan yang sebelumnya. Mereka pun tidak bersemangat lagi karena sudah tahu siapa yang akan menang. Lian Cheng juga akan kecewa jika si Chen dikalahkan dengan mudah oleh Mo Yun. Kembali ke dalam pertarungan, yang di sini si Chen mengeluarkan tungku kecilnya. Mo Yun sangat tertarik dengan tungku itu. Jadi setelah berhasil menghabisinya, dia itu berjanji akan menjadikan tungku itu sebagai miliknya. Si Chen meminta dia untuk tidak memiliki niatan jahat seperti itu. Karena pada akhirnya dialah yang akan kalah atas kesombongannya sendiri. Mo Yun sangat kebingungan bagaimana dirinya bisa kalah dari seorang bocah magang. Ia pun jatuh pingsan karena tidak terima akan kekalahannya. Hal itu pun membuat semua orang sangat terkejut, sedangkan kini si Chen hanya perlu memulihkan diri saja. Melihat Mo Yun tidak sadarkan diri telah mengejutkan Li Suyun. Karena si Chen benar-benar telah membuat Mo Yun menjadi orang cacat.
Sini Chen sama sekali tidak merasa bersalah karena dia hanya mengembalikan apa yang Mo Yun lakukan. Ye Liang Chen merasa alkemis dari keluarga Lin tidak sehebat dengan apa yang ia bicarakan. Ia pun meminta untuk segera membawanya keluar dari tempat ini. Yander dan Miao Han sangat senang karena Sini Chen berhasil memenangi pertarungan ini. Tidak hanya menang, namun dia juga berhasil memurnikan pilnya. Ye Liang Chen merasa semua orang pasti sudah menyaksikan pertandingan tadi. Jadi tidak perlu baginya untuk mengumumkan hasilnya. Karena bisa terlihat hanya Sini Chen lah yang berdiri dengan tegak. Xuyan yang masih tidak terima dengan kekalahannya tidak akan membiarkan Sini Chen terus tersenyum. Apalagi dia juga tidak bisa memberikan tokoh keluarganya jatuh kepada keluarga Li. Saat juga ia pun ingin memprotes. Ye Liang Chen memintanya untuk tidak berbicara apapun. Karena sebelum pertandingan mereka sudah sepakat. Ia pun menduga Li Xuyan pasti ingin membalas dendam. Namun ternyata dia ini meminta agar Liang Chen sadar bahwa Sini Chen sudah melakukan kecurangan. Namun Ye Liang Chen sama sekali tidak merasa adanya sebuah kecurangan. Ia pun agak kesal karena Li Xuyan sangat berani meremehkan penglihatan dari keluarga Yi. 奕晨哥哥太棒了！结果今天出师不利，斗丹已经结束。叶良辰，林诗雨，瑞大师一人炼制的吧？左臂，怎么可能用精神力击败墨云？ Alasan Li Xuyan bisa berpikiran seperti ini karena bagaimanapun Sini Chen belum memadatkan mutiara ilahi. Jadi bagaimana bisa dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengalahkan Mo Yun? Yander meminta untuk tidak berbicara sembarangan. Karena alasan Mo Yun bisa kalah karena dia tidak sekuat dengan apa yang dia kira. Ia pun yakin alasan Xuyan berbicara seperti ini karena ingin mengingkari janji mereka. Bukannya berhenti, Lin Xuyan ini terus saja memberikan fitnahnya kepada keluarga Li. Bahkan ia yakin Mas Ranroi menjual obat bekas untuk mendapatkan lebih banyak uang. Para warga pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang dia katakan. Alhasil mereka pun mulai berpikiran yang tidak-tidak. Ye Liang Chen tidak menduga Xuyan akan berbicara seperti itu. Apalagi dia tahu alasan dia berbicara seperti ini karena ingin mendapatkan 2 resep obat dari keluarga Li. Sedangkan tuduhan yang ia berikan kepada Mas Ranroi pasti adalah ulah dari keluarga Lin. Xuyan meminta dia untuk tidak ikut campur karena bagaimanapun dia masih tidak percaya bagaimana bisa Sini Chen mengalahkan Mo Yun. Tidak ingin dianggap sebagai pembohong, jadi Sini Chen mulai menunjukkan kekuatannya. Seketika saja hal itu membuat Xuyan ketakutan. Bahwa kekuatan yang Sini Chen keluarkan adalah kekuatan spiritual lahiran, yang mana hanya para jenius saja yang memilikinya. Jadi bagaimana bisa ia memiliki kekuatan spiritual tanpa memadatkan mutiara ilahi? Melihat kekuatan Sini Chen membuat semua orang terdiam. Ia pun merasa ini sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa dia sama sekali tidak berbuat curang dalam mengalahkan Mo Yun. Li Xuyan sangat ketakutan dengan hal itu. Jadi pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri saja. 这小子拿出击败墨云的证据。我可是林家的人，能在未凝聚神珠的情况下，我再全面给你展示。 Yander memuji kehebatan dari Sini Chen. Jika dia tidak datang, mungkin dia itu sudah dipermalukan. Miao Han meminta untuk berterima kasih kepadanya karena dialah yang meminta Sini Chen untuk datang kemari. Namun Yander yakin Sini Chen pasti tetap datang jikapun Miao Han tidak memberitahunya. Sini Chen sangat senang karena diperebutkan oleh 2 gadis. Di sini Yang Chen mengajaknya untuk berbicara karena ada sesuatu yang ingin mereka bahas. Di sini ia ingat betul bahwa Sini Chen ingin mengajaknya membuat aliansi bisnis. Sini Chen tahu betul betapa hebatnya keluarga Yi dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi dia itu hanya akan menawarkan apa saja yang dibutuhkan olehnya, seperti resep ramuan, senjata, maupun benda lainnya. Tapi tentunya Sini Chen juga ingin beberapa ramuan dan sumber daya lainnya. Berhubung Ye Liang Chen belum terlalu percaya kepadanya, jadi Sini Chen akan memberikan beberapa resep yang jauh lebih bagus daripada milik keluarga Li. Nah, ternyata resep yang dia berikan kepada keluarga Li baru dasarnya saja. Jadi, ia pun akan memberikan resep tingkat lanjutnya. Melihat resep itu benar-benar membuat Ye Liang Chen sangat terkejut. Sini Chen pun memintanya untuk memperlihatkan hal itu kepada keluarga Yi. Setelah semua itu, barulah dia bisa mempertimbangkan keputusan kerjasama mereka. Resep yang diberikan oleh Sini Chen adalah pil pencuci sumsum yang dapat mengubah fisik master seni bela diri. Yang kedua, pil pemulih jiwa yang mampu mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Sino berpindah kepada Li Xuyan.
Dia yang masih kesal kepada Shin Chen berjanji bahwa di saat dia mendapatkan surat dari perpustakaan umum alkemis kota raja, maka saja juga Shin Chen akan berakhir. Shino berpindah ke kediaman keluarga Li. Yang mana di sini Yan-Er mendatangi ayahnya untuk memberitahu bahwa cairan obat yang mereka jual sendiri telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Bahkan pendapatan harian mereka meningkat lebih dari 30%. Yan-Er juga melihat bahwa orang-orang dari keluarga Lin dan keluarga Yi diam-diam membeli obat dari mereka. Semua ini bisa terjadi berkat bantuan dari Shin Chen. Mendengar semua itu membuat Xiao kesal. Sedangkan Ran Ruoyin memanfaatkan kesempatan itu untuk meluncurkan pil Qi dan pil darah. Apalagi mereka sudah melakukan uji coba pada sampelnya. Dan hasil penyembuhannya juga luar biasa. Jika mereka berhasil, maka hal ini pasti akan menghancurkan bisnis pil keluarga Lin dan keluarga Yi. Yunfei setuju dengan pemikirannya. Berhubung pil itu akan mereka produksi dengan jumlah yang sangat banyak, maka tentunya tenaga kerja juga harus ditambah. Ia pun meminta agar Xiao membantu Master Ran Rui dalam melakukan pemurnian. Xiao tentu sangat senang karena akhirnya bisa diandalkan. Namun Yan-Er masih kesal atas apa yang telah dia lakukan. Ia pun memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu Shuyun membawa Moyun ke toko obat mereka dan mempermalukan beberapa murid. Sedangkan Xiao ini malah pergi tanpa memberikan mereka bantuan. Jadi ia pun mulai tidak percaya dengannya. Xiao berusaha menjelaskan bahwa pada saat Yan-Er terlibat dalam masalah, dirinya ini sedang belanja. Jadi ketika dirinya kembali ke toko obat, kompetisi alkemis telah berakhir. Ayahnya meminta Yan-Er untuk tidak berpikiran seperti itu. Karena bagaimanapun, Xiao sudah dari kecil berada di keluarga Li. Dan juga sedang belajar dengan Master Ran Rui. Maka karena itulah mereka ini sangat percaya dengan Xiao. 既然要大量推出，爹，咱们要。前些天林诗韵带着墨，灵燕妹妹，炼丹比试都已经结束了，是学习炼丹。爹和冉大。Xiao berpindah kepada Shin Chen, yang mana dia itu masih terus berusaha untuk memperbaiki tungku kecilnya. Sayang sekali dia masih tidak bisa memperbaikinya, dan pada akhirnya Shin Chen pun memilih untuk pergi ke asosiasi alkemis. Apalagi bahan untuk memurnikan toladan telah ia siapkan. Jadi di saat tungkunya berhasil diperbaiki, maka dirinya akan melatih toladan. Dengan begitu, ia pun bisa mengumpulkan manik-manik para dewa. Shin pun berpindah ke asosiasi alkemis. Di sana, Xiong-Er membawanya ke ruangan magang alkimia. Namun khasiat obat di sana berbeda-beda, jadi tidak cocok untuk digunakan oleh alkimia. Shin Chen paham, namun ada sesuatu yang harus dia lakukan. Di sana, para murid sama sekali tidak mengetahui kedatangan mereka, karena sedang fokus dalam membuat obat. Shin Chen tahu betul bahwa kuali obat di sini digunakan oleh asosiasi sebagai latihan bagi para murid yang magang. Tentu saja hal ini tidak cocok jika digunakan sebagai bahan obat. Namun khasiat obat yang diramu dalam kuali ini ada sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam memperbaiki tungkunya. Saat juga Xiong-Er pun menghentikan pembicaraan para murid. Yang mana mereka dibuat kebingungan mengapa Shin Chen datang kemari. Bahkan salah satu dari mereka mengira kedatangannya kemari adalah ingin memamerkan kekuatannya di hadapan Xiong-Er. Tentu saja hal itu membuat mereka kesal. Xiong-Er memberitahu bahwa Shin Chen akan membuat obat di hadapan mereka. Jadi ia meminta mereka untuk melihat hal ini karena bisa saja mereka mendapatkan pelajaran. Shin Chen yang meletakkan tungku kecilnya mulai menyerap khasiat obat dari kuali ini. Namun semua itu masih belum cukup untuk memperbaiki tungkunya. Tapi kondisinya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena dengan begini, ia akan bisa memurnikan toladan. Melihat apa yang dilakukan olehnya membuat para murid kebingungan. Nah, ternyata semua ini dilihat langsung oleh seorang utusan. Ia tidak menduga Li Wen akan memberikan bocah itu 3 nilai sempurna. Apalagi saat ini umurnya masih 16 tahun. Nah, orang ini bernama Zhou Tianwei, utusan khusus dari alkemis Wang Cheng. Alasan dia tidak percaya dengan kemampuan Shin Chen karena bagaimana bisa orang yang tidak memadatkan mutiara ilahi malah mendapatkan nilai yang sempurna. Terlebih lagi, dia mendapatkan laporan adanya sebuah kecurangan dalam penilaian. Li Wen tentu tidak membenarkan hal itu karena bagaimana bisa dia seberani itu. Tianwei masih tidak percaya karena di kerajaan Tianyi hanya gurunya saja yang bisa melakukan semua itu. Jadi apakah Li Wen mengatakan bocah itu jauh lebih jenius dari gurunya?
Li Wen berusaha memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu Shin Chen melawan alkemis kelas 1 di toko Li. Dan pada pertarungan itu, dia berhasil menang dengan membuat rusak lautan kesadaran dari Mo Yun. Tidak hanya itu, kendali kekuatan mentalnya juga telah mencapai level awal. Hal itu sontak saja membuat Tian Wei sangat terkejut. Ia pun akan menunggu pil apa yang akan dibuat oleh Shin Chen. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.